Halo, kami dari kelompok 8 akan menampilkan video mengenai permasalahan ketahanan dan kerawanan pangan masyarakat pesisir akibat kerusakan ekosistem laut. Ekosistem laut Indonesia mengalami kerusakan karena berbagai hal, di antaranya karena yang pertama, sampah plastik dan limbah industri yang dibuang ke laut. Yang kedua, illegal, unreported, and unregulated fishing yang menimbulkan degradasi dan hilangnya ekosistem pesisir dan laut, serta dalam hal pemanfaatan sumber daya laut dengan cara yang salah yang dapat merusak ekosistem, yaitu dengan penggunaan bahan peledak, pukat, dan juga racun. Data dari bidang kemaritiman dan sumber daya alam Kementerian Bappenas menunjukkan bahwa 30% terumbu karang dalam keadaan sangat baik di seluruh perairan Indonesia. Sementara itu, 37% dalam keadaan cukup baik dan sisanya dalam kondisi rusak. Kerusakan ekosistem laut ini pada akhirnya akan merugikan manusia. Ekosistem laut yang rusak akan berpengaruh pada jenis dan juga jumlah biota laut. Hal ini akan berdampak pada penghasilan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa adanya dampak langsung berupa penurunan pendapatan rumah tangga nelayan pada salah satu desa di Sulawesi Selatan, yaitu Desa Tongke-Tongke, akibat kerusakan ekosistem mangrove. Kurangnya pendapatan para nelayan ini memberikan hambatan pada mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, salah satunya pada makanan. Kerusakan ekosistem laut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya aktivitas industri yang tidak memiliki sistem pembuangan limbah, khususnya limbah B3, sehingga menimbulkan pencemaran limbah industri. Yang kedua, Indonesia memproduksi hampir 3,2 juta ton sampah plastik tiap tahunnya, dan sebagian besar sampah plastik ini berakhir di laut karena kurang adanya pengelolaan yang baik sehingga dapat menimbulkan pencemaran ekosistem laut. Adanya kegiatan ilegal seperti unreported and unregulated fishing yang menimbulkan degradasi dan hilangnya ekosistem pesisir maupun ekosistem laut. Rendahnya kesadaran, pendidikan, dan aktivitas buruk dari manusia itu sendiri, seperti para nelayan yang menangkap ikan menggunakan bom, racun, dan pukat. Perlu kita ketahui bahwa ekosistem laut merupakan sumber andalan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat pesisir. Bila masalah ini diabaikan, dampaknya warga setempat terancam miskin sehingga terjadi kesulitan dalam memenuhi asupan gizi, terutama untuk anak-anak. Alhasil, timbul potensi malnutrisi seperti stunting atau keadaan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah standar dibanding usianya, rentan terhadap penyakit dan kemampuan kognitif serta produktivitas yang rendah. Wah, ternyata kerusakan ekosistem laut sangat merugikan ya, hingga dapat mengakibatkan kerawanan pangan terutama di daerah pesisir. Itu artinya perlu dilakukan upaya penanggulangan dan pencegahan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, beberapa upaya yang dapat kita lakukan yaitu melakukan advokasi kepada masyarakat untuk mengurangi adanya sampah plastik, membuat regulasi pelarangan penggunaan tas belanja plastik, sedotan plastik, dan styrofoam di tempat jual beli di setiap daerah, memperkuat regulasi manajemen sampah di sektor pelabuhan, perikanan, dan pelayaran, meningkatkan penggunaan bahan plastik yang dapat terurai secara alami, meningkatkan investasi terhadap industri plastik biodegradable, menggalakkan konsep 5R atau reduce, reuse, recycle, recovery, dan repair, mewajibkan industri untuk menyediakan instalasi pengolahan air limbah yang sesuai, edukasi dan kampanye mengenai perubahan limbah menjadi energi. Adapun untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat pesisir dapat dilakukan upaya seperti pemanfaatan buah mangrove jenis lindur yang dapat dieksplorasi sebagai sumber pangan lokal yang baru. Tetapi pemanfaatan ini tetap harus memperhatikan dan menjaga kelestarian dari ekosistem mangrove tersebut. Nah, setelah mendengar penjelasan sebelumnya, kita jadi tahu nih kalau ekosistem laut perlu dijaga oleh semua kalangan karena lautan menyediakan sebagian besar lingkungan pendukung kehidupan di planet ini. Maka dari itu, mari kita sama-sama jaga ekosistem laut yang ada di bumi ini. Sekian video pembahasan dari kami mengenai permasalahan ketahanan dan kerawanan pangan masyarakat pesisir yang berkaitan dengan kerusakan ekosistem laut. Thanks for watching, jangan lupa like dan juga komen videonya ya.